Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penerapan rumus-rumus gaya pada soal. Yang pertama, gaya berat. Gaya berat itu selalu menuju ke bumi, di mana W rumusnya adalah M kali G, massa dikali gravitasinya. Sekalipun benda itu berada dalam posisi miring, tetap W selalu menuju ke bumi. Tetapi karena di sini ada sudut, ada kemiringan, sehingga nanti akan ada hasil proyeksi di mana W cos theta. Nah, theta ini ya, sudut ini sama dengan yang kecil ini. Cos theta itu adalah hubungan antara garis yang menempel terhadap sudut. Ada juga W sin theta. Sin theta itu hubungan antara sudut dengan garis yang tidak menempel. Ini ya, seperti itu. Bagaimana masuk ke soal? Kita lihat sebuah soalnya di sini. Sebuah benda bermassa 4 kg berada pada bidang miring licin dengan sudut 60 derajat dengan G 10 meter per sekon kuadrat dan ditentukan berapakah berat benda terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Pertama, kita harus gambarkan dulu proyeksi atau vektor-vektor dan gayanya. Seperti ini ya. Karena dia miring, otomatis akan ada proyeksi W cos theta dan W sin theta. Ingat, sudut ini sama dengan yang kecil. Hubungan antara sudut yang menempel dengan garis, maka garis ini cos. Sedangkan sudut yang tidak menempel dengan garisnya, maka dia sin. Atau berseberangannya, karena sudutnya di sini ya yang kecil. Nah, nanti kan akan dipelajari lebih lanjut di matematika tentang trigonometri. Untuk menentukan sumbu X, gaya berat pada sumbu X, maka kita bisa lihat di sini sumbu X-nya ada W sin theta, ya, W sin theta. W-nya M kali G, sin theta-nya 60 derajat. M-nya kita masukkan 4, G-nya 10. Sin 60 kita bisa lihat ya di tabel trigonometri. Sin 60 hasilnya setengah akar 3. Kita masukkan ke dalam ini hasil. 4 kali 10 adalah 40, dikali setengah itu 20. Akar 3-nya kita tulis kembali sehingga hasilnya 20 akar 3 Newton. Untuk menentukan gaya berat di sumbu Y, berarti ini ya, W cos theta. W-nya M kali G, cos theta, cos 60, maka 4 kali 10, cos 60 itu kita dapatkan dari tabel yaitu setengah. Sini ya, kita masukkan kembali, maka hasilnya kita dapatkan 20 Newton. Sehingga kita sudah dapatkan berat benda pada sumbu X itu 20 akar 3 Newton, sedangkan pada sumbu Y itu 20 Newton. Ya, sekarang kita masuk ke gaya normal. Gaya normal itu gaya yang selalu tegak lurus dengan permukaannya karena adanya sentuhan antara dua permukaan, yaitu benda dan juga permukaan bawahnya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa gaya normal jika posisinya seperti ini itu biasanya nilainya selalu sama dengan gaya berat. Ada juga pada posisi yang miring. Gaya normal karena harus selalu tegak lurus dengan permukaan sehingga dia ikut miring ya. Tapi nanti hasilnya akan selalu sama dengan posisi gaya berat dikali cos theta-nya. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ya. Kita lihat contohnya sebuah benda bermassa 6 kg mendapat gaya dorong, jadi ada gaya tambahan sebesar 20 Newton. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut? Jika kita lihat, posisi gambar ini sama dengan gambar yang ada pada C ya di sini. Jadi ada tambahan gaya dorong dari atas. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama pastinya kita gambarkan dulu gaya-gaya yang ada. Setelah itu kita ketahui bahwa di sini ada F nilainya 20 Newton dan nilai W kita bisa cari dari M kali G massanya 6 kg dan juga percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Karena posisinya dia, maka kita bisa pakai hukum 1 Newton. Nah ya, sigma Fy sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini N-nya ke atas jadi positif, W-nya negatif ke bawah, F-nya juga negatif. Sehingga N sama dengan W tambah F. W-nya M kali G ditambah F. N-nya 6, G-nya 10, F-nya 20. Jadi kita bisa kalikan 6 kali 10, 60 tambah 20, hasilnya 80 Newton. Mudah sekali ya, yang penting kalian paham cara menerapkan rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke gaya gesek. Ya.
Seperti yang kemarin kita sudah bahas, bahwa gaya gesek ini timbul akibat kekasaran permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi ada dua permukaan, karena ada kekasaran ya, jadi dia akan bergesekan. Nah, gaya gesek itu dibagi dua. Yang pertama gaya gesek statis dan juga kinetis. Untuk statis itu untuk benda yang diam, sedangkan yang kinetis untuk benda yang bergerak. Rumusnya sama-sama mu kali n. Mu itu adalah koefisien gesek dan n itu gaya normal. Sehingga di sini harus paham betul gaya normalnya ya, karena dipakai. Nah, tetapi yang membedakan nanti di mu-nya. Kalau mu s itu adalah gaya gesek statis, kalau mu k berarti itu adalah gaya kinetis ya, gaya gesek kinetis. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda bermasa 1,5 kg terletak pada bidang kasar seperti ini dan dikenai gaya seperti gambar seperti ini ya. Jadi dia miring, ada sudut 60 derajat. Pasti ini akan ada hasil lagi proyeksi cos dan sinus. Di mana mu s sama dengan 0,4 sedangkan mu k sama dengan 0,5. Yang dicari di sini adalah jika g-nya adalah 10, berapakah besar percepatan? Jadi a-nya berapa ya? Nah, anggap jika nanti kalian menemukan nilai angka 3, hasilnya selalu seperti itu. Di sini diketahui. Untuk menjawabnya, seperti biasa kita proyeksikan gambar-gambar vektor gayanya. Nah, di sini lihat di sini ada gaya gesek di sini ya, yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Di sini juga ada gaya secara miring, ya sama seperti pada saat kalian menarik mobil-mobilan dengan tali. Nah, tapi kaliannya berdiri, otomatis kan talinya membentuk sudut ya. Ingat di sini sudutnya tadi 60 derajat. Nah, trigonometrinya jika garis ini menempel terhadap sudut, maka dia cos. Tapi kalau tidak menempel garisnya dengan sudut, maka dia sin. Seperti itu kan. Nah, ingat karena ini juga benda, pasti dia punya gaya berat ke bawah, W, dan juga ada gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita mengecek satu-satu terhadap sumbunya. Kalau terhadap sumbu Y, berarti kan posisinya diam. Tapi kalau terhadap sumbu X, ya dia bisa jadi bergerak karena ada gaya tarik. Untuk sumbu Y itu karena diam, maka kita pakai hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Kita lihat di sini, kalau ke atas dia positif, ada apa saja? Ada N positif. Ada juga F sin 60, ada W ke bawah negatif ya, sehingga N plus F sin 60 min W sama dengan 0. Baru kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. N-nya kita belum dapat, sehingga kita tulis kembali F sin 60 dikurangi M kali G, karena W-nya itu M kali G. Kita pindah ruaskan, karena yang kita cari hanya N saja, sehingga F dan W harus kita pindahkan. Min Mg itu menjadi positif Mg karena pindah ruas, plus F sin 60 menjadi min F sin 60 ya, karena dia pindah ruas. M-nya 1,5, G-nya 10, F-nya 10, sin 60 seperti biasa kita lihat kembali di tabel, yaitu setengah akar 3 ya, senantiasa selalu sama nilainya. Baru kita masukkan 1,5 kali 10 ada 15, 10 kali setengah kali 1,7, karena tadi sudah sepakat bahwa akar 3 itu nilainya 1,7. Maka didapat 15 dikurangi 8,5, hasilnya 6,5 Newton. Selanjutnya, terhadap sumbu X ya, N-nya sudah kita dapatkan 6,5 Newton. Terhadap sumbu X kita untuk mencari nilai posisi F-nya, F gesekan. Kita cari satu-satu. Untuk gaya gesek statis, kalau diam ya, walaupun kita tarik belum tentu bergerak juga, karena bisa jadi gaya gesek statisnya lebih besar. Mu S kali N, mu S-nya tadi 0,5, N-nya sudah kita dapatkan 6,5, hasilnya 3,25. Untuk mu K, untuk FK-nya adalah mu K kali N, 0,4 kali 6,5, hasilnya 2,6. Sedangkan Fx artinya gaya yang berada pada horizontal sumbu X ya, F cos 60 atau theta ya, karena dia menempel terhadap sudut. F-nya 10, cos 60 dari tabel yaitu setengah ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 5 Newton. Nah, di sini posisinya karena F gaya tarikan terhadap sumbu X lebih besar daripada gaya gesek statis, berarti bendanya bergerak.
Tapi kalau gaya gesek statisnya lebih besar daripada gaya tarikannya, maka dia otomatis tidak bergerak. Ya, bendanya cenderung akan diam. Tapi ini kan lebih besar yang tarikan, sehingga dia posisinya bergerak. Kalau bergerak berarti kita pakai FK, gaya gesek kinetis. Ya, seperti itu. Nah, untuk karena dia bergerak, berarti kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Di sini sigma F itu secara sumbu X itu ada 2, Fx dan Fg. Fg sekan. Fx-nya yang ini ya, 5 Newton. Fg sekannya kita ambil F kinetis 2,6. M kali A, M-nya 1,5, A-nya yang kita cari. Ini dikurang ini artinya 2,4 pun, dan ini salah ya, 2,4 sama dengan 1,5 kali A. Sehingga A adalah 2,4 per 1,5. Gak akan jauh nilainya, kurang lebih 1,6 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi percepatannya kita dapatkan 1,6 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini ada penerapan tentang gaya berat, gaya normal, terus gaya geseknya juga, termasuk hukum 1 dan 2 Newton. Sehingga semuanya harus kalian pahami agar bisa menyelesaikan suatu soal. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gaya tegangan tali. Jika kalian punya benda dihubungkan dengan tali, ya, digantung seperti ini, maka tali ini akan menggegang. Nah, inilah yang disebut dengan tegangan tali. Nah, tegangan tali ini merupakan penerapan dari hukum 3 Newton. Jadi T1, T2-nya ini ya saling berlawanan, tapi talinya sama. Dia merupakan pasangan gaya. Bagaimana penerapan pada contoh soalnya? Di sini kita punya 3 benda, 2 kilo, 3 kilo, dan 5 kilo, dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan F 3 Newton. Berapakah nilai T1 dan T2 di sini? Maka kita gunakan hukum 2 Newton. Kenapa? Karena di sini licin ya, ada juga ditarik, sehingga ini akan terjadi gerakan. Kalau bergerak berarti kita hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, lihat secara sumbu X, gaya-gaya yang bekerja itu ada T1 ke kanan, positif, T1 ke kiri, jadi ini hanya beda lawan arah saja, tapi nilainya sama. T2 ke kanan, dan juga F ke kanan. Sama dengan M. Nah, karena semua massa di sini berhubungan, semuanya menggunakan dikali dengan ya. T1 kan dengan T1 sama nilainya kita hapus, T2 dengan T2 juga sama, kita juga gunakan. Sehingga F sama M2 sama M3 dikalikan. Sehingga nilai A adalah F dibagi penjumlahan dari 3 massa. F-nya 30, A-nya F-nya 2 sama 3 sama 5 jadi 10. 30 bagi 10 hasilnya 3 meter. Nah, untuk mencari tegangan tali, kita tinjau satu-satu benda yang ada hubungannya di tengah tali. Contoh misalnya ini ya, benda yang 5 kilo ini ada 2 gaya yang mempengaruhi ke dalam benda tersebut, yaitu F dengan T2. T1 nggak ada hubungannya dengan 5 kilo ya, sehingga yang kita ambil adalah ini untuk mencari T2. Nah, kita gunakan kembali sigma F sama dengan kali M kali A. Lihat gaya yang ada, T2 ke kiri negatif, F ke kanan positif, kemudian M kali A. Hanya ada 1, kita masukkan maka yang besar. Min T2 ini yang kita cari, F-nya 30, M3-nya 5 kilo, A-nya sudah kita dapatkan yaitu 3. Min T2 sama 30 sama dengan 15. Nah, kita pindah luaskan T2 biar jadi positif, yang 30 tetap, tapi 15 yang 3. Untuk mencari T1, kita tinjau benda yang kedua. Karena di sini ada T1 dan juga T2. T2-nya sudah kita ketahui, maka T1 bisa kita dapatkan. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang ada T1 ke kiri negatif, T2 ke kanan positif. Sama dengan M2 karena hanya massa yang kedua yang berpengaruh di sini. Kali A. Min T1 plus T2-nya sudah kita dapatkan 15, M2-nya 3 ya, 3 Newton saja. Dikali A-nya seperti yang sudah kita dapatkan yaitu 3. Min T1 plus 15 sama dengan 9, maka T1-nya adalah 15 dikurang 9 hasilnya 6 Newton. Sehingga kita bisa simpulkan nilai T2-nya 15 Newton dan T1-nya 6 Newton. Sangat mudah ya, asal kalian betul-betul memahami posisi gaya-gayanya dan juga memasukkan angka-angka dengan betul dan menghitungnya dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal ya.
Pahami dengan baik latihan soal ini karena nanti kalian akan mengerjakan soal yang mirip dengan soal ini tetapi angkanya berbeda. Yang pertama, sebuah lukisan bermassa M 0,6 kg tergantung pada sebuah tali yang berada di dinding ruangan. Jika G-nya 10, tentukan berapa T1 dan T2. Nah, ini akan kita terapkan semua yang kita pelajari. Pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang ada. Ya. Ini kan ada sudut 30. Sudut ini akan sama dengan sudut yang jauh. Nah, sudut ini, garis yang ini kan menempel ke sudut ini. Garis ini tidak menempel ke sudut ini. Ya. Di sini ada W, tapi di sini sudah ada gaya normal karena yang menempel ke benda ini. Ya. Untuk menentukan tegangan tali T1, kita lihat sumbu Y. Nah, sumbu Y kan berarti secara vertikal. Ada gaya apa saja yang ada di sini? Ada dua. Yang pertama T1 sin 30 dan juga W M kali G ya. Karena dia diam, ya di dinding dia diam, maka pakai hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Yang T sin 30 itu ke atas, jadi positif, W-nya ke bawah, jadi negatif sama dengan 0. Jadi sehingga kita tahu bahwa T1 sin 30 derajat itu sama dengan M kali G. T1-nya kita cari, sin 30 masih ingat di dalam tabel sin 30 ya, setengah. Ya, gitu. Kita masukkan ke sini sama dengan M-nya 0,6, G-nya 10. Sehingga T1 itu adalah 0,6 kali 10 kan 6. Setengah pindah ruas jadi kali. Jadi 6 kali 2 adalah 12 meter. Itu adalah tegangan T1 ya. Tegangan tali yang kedua, kita lihat secara sumbu X. Sumbu X di sini ada dua gaya yang bekerja. Yang pertama T2 ke kiri negatif ya. Yang kedua T1 cos 30. T1 ini sudah kita dapatkan tadi sehingga kita bisa mencari T2 ya, ke kanan positif. Sama karena posisinya diam kita pakai sigma F sama 0. Jadi T1X ke kanan positif, T2-nya ke negatif 0. Sehingga T2 akan sama dengan T1 cos 30. T1-nya sudah kita dapatkan 12, cos 30 kita lihat kembali ke tabel, cos 30 setengah akar 3 ya. Sehingga kita dapatkan 12 dari 6 ya. Sekarang kali yang kedua nilainya 6 ya. Sekarang soal yang kedua. Sebuah balok yang masanya 7,5 kg berada di atas lantai. Agar balok bergerak dengan kecepatan konstan, gaya horizontal dikasih gayanya 10. Yang pertama berapa koefisien gesekan? Di sini ada gesekan ya. Yang kedua berapa jika di atas balok tersebut ditekan 50 tambahan, berapa gaya horizontal maksimum? Penyelesaiannya seperti ini. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang ada. Ada gaya normal karena ini naik pada permukaan. Ada gaya di atasnya. Ada gaya gesek. Ada gaya menentukan gaya antara balok ini, maka kita lihat secara horizontal ya, sumbu X. Ada F ke kanan positif, ada F ke kiri negatif ya. Sigma F sama dengan 0, F dikurangi FG. Kan kecepatannya konstan, tetap pakai juga satunya. FG-nya berarti akan sama dengan nilai F. FG rumusnya adalah mu kali N ya, sama dengan F. Di sini lihat gaya normal, arahnya berlawanan dengan W, tapi nilainya akan sama ya. Ini seperti hukum 3 Newton juga, sehingga nilai N akan sama dengan W. Sehingga mu sama dengan M kali G sama dengan F. Mu kita akan dapatnya dari F dibagi M kali G. F-nya 30, M-nya 7,5, G-nya 10. Sehingga 7,5 kali 10 itu adalah 75. Kalau kita hitung 30 dibagi 75 itu adalah 0,4. Nah, kita dapatkan mu-nya 0. Selanjutnya, bagaimana jika di atas balok ini ditambah lagi balok dengan massa 5 kg? Nah, berapakah gaya horizontal maksimum? Apakah sama dengan yang tadi cukup dengan 30 Newton? Atau akan jauh lebih besar? Sama, kita pakai rumus hukum 1 Newton ya. Karena ini bergerak tapi dia konstannya GLB. F min FG sama dengan 0. F min FG sama dengan 0.
karena secara sumbu X hanya itu 2 ya. Sehingga FG sama F. FG-nya mu kali N12. Kalau tadi gaya normal hanya satu benda, sekarang ini gaya normal yang didapat dari kedua benda ini. Nilainya sama dengan W12 ya, seperti itu. Sehingga kalau W12 masanya harus dijumlahkan. Mu-nya sudah ada 0,4, M1-nya sudah ada 7,5, M2-nya yang ditambahkan adalah 5, G-nya 10 yang kita dapat nanti F. Jadi F-nya nggak pakai 30 karena justru F ini yang kita cari sekarang. Sehingga F-nya kita dapatkan kan 7,5 ditambah 5 itu adalah 12,5 kali 10 berarti 125. Dikali 0,4 maka hasilnya adalah 50 Newton. Sehingga gaya maksimum supaya kedua benda ini bisa bergerak itu harus ada 50 Newton. Kalau seperti tadi hanya 30 Newton maka kedua benda ini tidak akan bergerak. Seperti itu. Sangat mudah, pahami dengan baik. Jangan sungkan kalau ada yang masih belum dipahami untuk bertanya. Nanti Ibu akan kasih soal, 2 soal yang mirip dengan contoh soal tadi ini, tapi angkanya hati-hati berbeda, sehingga kalau kalian paham pasti akan bisa menyelesaikannya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, kerjakan tugasnya. Semangat terus ya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.